Bikin perjanjian dengan pengepul atau yang menerima hasil panen. Kalau tanpa itu, waduh, berat. Apalagi kalau untuk pemula. Ikan saya tolonglah dibeli. Ya otomatis pengepul kan bilang, nanti di petani saya jaga masih banyak. Nah, hal ini yang harus panjenengan hindari. Karena apa? Lele ketika kita panen dalam keadaan ukuran magel itu di atas konsumsi. Nah, biasanya lele ini harganya malah murah. Halo, selamat pagi seluruh semua pecinta ikan Kebumen. Salam klipik-klipik. Hari ini belajar sama-sama lagi. Kita belajar tentang bagaimana sih budidaya ikan lele. Saya sering banget dapat pengaduan, dapat curhatan dari teman-teman pembudidaya lele yang selalu ngomong rugi. Kita cari tahu kenapa bisa rugi, dan kita cari tahu juga kenapa banyak pemain lele yang bisa untung. Jadi ada yang bilang ini selalu rugi, ada yang bilang saya selalu untung. Kita cari tahu, kita kupas sama-sama, simak video saya. Hari ini saya mau panen lele. Ini ceritanya. Ini lele kolamnya ukuran 2x4 dengan kedalaman air 60 cm, ditabur ikan per kolamnya ini 1.500 ekor. Nah, ikan ini hari ini berusia 50 hari. Jadi ini enggak kita panen dalam keadaan ukuran konsumsi, tapi dalam keadaan masih bibit, atau orang bilang itu bibit sangkal apa ya. Nah, ini ukuran sangkal, jadi sekilo isi 12-15. Nah, kenapa lele ini kita panen dalam keadaan bibit? Kita mau uji coba juga. Jadi berapa sih FCR-nya? Ini ada dua macam kolam ini. Ini yang kolam ini kolam tanah, yang ini pakai terpal. Jadi nanti ya kalau saya lihat sih sama, ukuran ikannya sama, karena taburnya juga ukurannya sama. Nah, gimana sih supaya budidaya lele ini bisa untung? Jangan selalu ngomong rugi. Apa taburnya harus di atas 10.000 baru bisa dikatakan untung? Atau kalau memang cuma untuk hobi itu menghabiskan uang karena FCR-nya nggak sesuai? Nah, kita akan kupas bagaimana caranya budidaya lele ini supaya bisa untung. Oke. Syarat yang pertama keberhasilan budidaya ikan lele. Yang pertama, satu, benihnya harus bagus. Oke. Itu syarat mutlak. Kalau benihnya berasal dari pemijah yang nggak kita kenal, nggak jelas, mungkin saja punya kecenderungan ikan ini kurang cepat besar. Kurang cepat besar, otomatis pakannya juga banyak dan FCR-nya nggak ketemu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sistemnya harus jelas. Kita pastikan kita mau pakai sistem terpal kayak gini atau kolam tanah kayak gitu. Harus jelas. Oke? Jadi sistemnya harus jelas. Kalau mau pakai sistem bioflok itu nggak harus kolam bundar, tapi pakai fermentasi air ya nggak apa-apa, pakai bioflok aja. Tergantung keyakinan panjenengan. Syarat yang ketiga, bikin perjanjian dengan pengepul atau yang menerima hasil panen. Kalau tanpa itu, waduh, berat. Apalagi kalau untuk pemula. Kalau untuk pemula kan biasanya gini, nawarin ke pengepul. Nah, sedangkan pengepul ini kan punya petani langganan. Pak, ikan saya tolonglah dibeli. Ya otomatis pengepul kan bilang, nanti di petani saya jaga masih banyak. Nah, hal ini yang harus panjenengan hindari. Karena apa? Lele ketika kita panen dalam keadaan ukuran magel itu di atas konsumsi. Nah, biasanya lele ini harganya malah murah. Nah, sedangkan pakannya tambah banyak, waktunya tambah lama. Itu makanya jenengan harus bikin perjanjian besok dengan yang menerima panen besok. Oke?
Syarat yang keempat, pastikan panjenengan memakai pakan tidak hanya satu macam. Misal, pakan panjenengan yang utama pelet. Pakan yang utamanya pelet. Panjenengan harus punya pakan alternatif. Contoh, kayak di video-video saya yang lalu, saya ada punya petani mitra yang dia punya pakan alternatif dengan cara bikin sendiri. Bahan-bahannya juga ada video saya yang lalu, silahkan scroll ke bawah di channel saya, nanti panjenengan dapat. Nah, itu kos pakannya kan sangat murah, cuma Rp4.000 per kilogram jatuhnya. Oke, jadi teknik bikin pakannya nanti ada. Syarat yang kelima, harga lele sampai hari ini masih selalu jadi jadi beban ke petani. Jadi harga pakan naik tinggi, harga lelenya cenderung stabil atau cenderung sama. Ini jadi masalah yang klasik untuk pembudidaya. Nah, otomatis kan gini, kalau harganya tetap, harga jual lele maksudnya tetap, harga pakannya naik, kan otomatis petani juga mau menaikkan harganya. Tapi pengepul juga nggak mau, karena harga di pasar itu sama. Atau peminat di pasar, harga lele ya segitu. Nah, otomatis kita harus menyiapkan atau istilahnya ya, menetapkan harga. Jadi kita punya target, istilahnya target FCR. Otomatis kita perlu manajemen pakan yang sesuai dengan teknik yang kita butuhkan. Karena keuntungan lele termasuk tipis, jadi biasanya pemain-pemain yang sudah senior itu tebarnya banyak dan berkala supaya bisa muter. Contoh, 1 minggu ini tebar 10.000, 1 minggu lagi 10.000, 1 minggu lagi 10.000, 1 minggu lagi 10.000 sampai 5 minggu. Kemudian lele ini nanti sampai saatnya panen, jadi nanti tetap bisa 1 minggu sekali panen, 1 minggu sekali panen, 1 minggu sekali panen. Jadi modelnya ini hasil penjualan minggu ini buat nutup pakan untuk meneruskan minggu-minggu berikutnya yang tebaran baru. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ngomong, Mas saya pelihara lele 1.000 kok rugi ya? Ya ruginya di mana? Kita cari tahu. Misalnya ada kematian, kita lihat kematiannya itu apa ikan sudah agak besar, sudah makan pakan, atau ikan baru tabur bibit. Kalau tabur bibit mungkin nggak terlalu lah ya, kalau misalnya asumsi kematiannya 10% dari jumlah tabur yang ada, mungkin kita masih bisa untung. Tapi kalau misalnya ikan sudah sekilo isi 15 atau 12, otomatis kan itu sudah makan pakan. Nah, sedangkan pakan ini kan sistemnya kumulatif istilahnya. Jadi ya kerugiannya rata-rata di situ. Jadi ikan mati dalam keadaan sudah makan pakan, otomatis kita mau ngitung FCR-nya juga bingung. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, semoga tayangan saya bermanfaat. Banyak salah kata minta maaf. Kritik saran nanti tulis di bawah kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Dadah. Saya tunggu kritik sarannya. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menonton. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klipik-klipik.